Pemirsa, kasus narkotika kembali menyeret artis sinetron. Kali ini seorang artis FTV, Randa Septian, diciduk polisi saat akan menggelar pesta ganja di sebuah hotel mewah di kawasan Kuta. Saya, Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serkap. Melompong 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Kalianyar, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat hangus dilahap si jago merah. Kebakaran diduga berasal akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Kobaran api membakar sejumlah rumah dan konveksi di kawasan Jalan Kalianyar, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan api yang merambat ke sejumlah rumah lain. Banyaknya warga yang menonton dan akses jalan yang sempit membuat petugas sempat kesulitan menjangkau titik api. 7 rumah dan 2 bangunan konveksi ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu gedung konveksi. Awalnya dari konveksi, Pak. Terus? Jadi langsung meluap, tidak ada orang, jadi langsung meluap ke atas. Lagi. Itu api adanya di atas atau di bawah, Pak? Dari bawah, Pak. Dari bawah? Naik ke atas. Nah, jadi meluap langsung ke rumah warga. Menyebar. Dari listrik. Itu katanya informasinya konveksi apa gimana, Pak? Konveksi. Itu lagi aktivitas apa kagak? Lagi aktivitas. Oh, sudah. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Kebakaran besar melanda pemukiman padat di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Akibatnya 1 ruko dan 8 rumah kos ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kos. Kebakaran besar dan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari pemukiman padat penduduk di desa Lelilef Sawai, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kamar kos. Bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran ini meludeskan 1 ruko sembako dan 8 unit rumah kos, serta uang tunai ratusan juta rupiah. Kebakaran bermula dari salah satu kamar pemilik Turpinus Purnama di lantai 2 yang paling ujung di atas, sehingga terjadi kebakaran sampai merembes ke 1 rumah. Tak ada korban dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Diduga akibat kelelahan dan mengantuk, truk tangki pengangkut CPO menghantam 4 mobil dan 1 motor di lampu merah kawasan Simpang Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung. Akibatnya 2 orang mengalami luka parah. Kecelakaan beruntun ini terjadi di lampu merah di kawasan Simpang Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung. Dari rekaman terlihat truk tangki pengangkut CPO melaju tanpa mengurangi kecepatan menghantam antrian kendaraan saat berada di lampu merah. Akibat tabrakan beruntun ini, 2 orang korban mengalami luka cukup parah, langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap supir truk tangki. Hasil pemeriksaan awal diduga pengemudi truk berkendara dalam keadaan kelelahan dan juga mengantuk. Mengantuk, kelelahan. Untuk status pengemudi truk sendiri apa, Komandan? Apakah naik ke tersangka atau seperti apa, Komandan? Oh, sementara dalam penyelidikan untuk sementara kita amankan dulu, masih bisa keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa, Sangga? Untuk korban sementara rawat jalan semua, tidak ada yang harus dekat dikit-dikit ada lecetnya.
Kasus kecelakaan ini masih ditangani Satlantas Polresta Bandar Lampung. Selain mengamankan supir, polisi juga mengamankan kendaraan truk tangki sebagai barang bukti. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Polisi kembali menangkap satu pelaku perusakan dan pengeroyokan seorang lansia hingga tewas di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada pekan lalu. Dari kasus ini, polisi telah meringkus 6 pelaku dengan motif murni karena terprovokasi. Buron selama sepekan, satu pelaku yang terlibat aksi pengeroyokan dan pengrusakan kendaraan seorang lansia di kawasan Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap polisi. Tersangka berinisial F dibekuk petugas di wilayah Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan, F berperan ikut merusak kendaraan korban. Identitas F diketahui petugas berdasarkan rekaman video amatir yang diunggah di media sosial. Dari kasus ini, polisi telah menerapkan 6 orang pelaku setelah sebelumnya 5 orang berinisial TJ, JI, RYN, M, dan MJ ditetapkan sebagai tersangka. Pengeroyokan yang terjadi di Jakarta Timur, tersangkanya sekarang 6 orang, ya, 6 orang. Kemarin, ya, 2 hari yang lalu juga ada penetapan satu tersangka baru, ya. Ini keterlibatannya atau perannya dia ikut melakukan pengerusakan terhadap mobil korban. Aksi pengerusakan mobil dan pengeroyokan pengemudi seorang lansia hingga tewas terjadi pekan lalu. Aksi dipicu setelah mobil korban menyerempet sejumlah motor dan korban diteriaki dituduh sebagai maling. Polisi memastikan korban adalah pemilik mobil, bukan pelaku pencurian. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sebuah kantor pinjaman online ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara kembali digerebek petugas. Direktur dan komisaris perusahaan ditetapkan sebagai tersangka. Kantor pinjaman online ilegal di Komplek Ruko Palladium Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ini digerebek Polres Metro Jakarta Utara. Penggerebekan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dari 27 orang yang diamankan saat penggerebekan, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Satu tersangka seorang WNA asal Cina berperan sebagai direktur perusahaan dan 2 tersangka lain, komisaris perusahaan dan 1 operator penagih. Dalam prakteknya, pinjaman ilegal ini melakukan penagihan dan memberi kalimat ancaman dan menyebar data pribadi nasabah. Pelaku kasus pengancaman melalui media elektronik dan atau pencurian data dan atau perlindungan konsumen terkait pinjaman online atau fintech dengan hasil juga telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Saat memberikan pinjaman ilegal ini memotong hingga 30% dan bunga jatuh tempo sebesar 6%. Ketiga tersangka ini terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang pria beratribut ojol terekam CCTV mencuri sebuah handphone di halaman masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat mengambil handphone yang berada di laci motor korban. Usai viral, petugas langsung menangkap pelaku di rumahnya. Kamera CCTV ini merekam seorang pria beratribut ojol mencuri sebuah handphone di halaman masjid Jalan Todopuli, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sempat memantau situasi, pelaku mengambil handphone yang berada di laci motor korban. Usai viral, petugas langsung mengidentifikasi dan menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku mengaku telah menjual handphone korban ke seorang penadah yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Hasil penyelidikan kami mendapatkan CCTV yang sempat viral di media sosial dan terungkap bahwa pelaku beralamat di salah satu jalan di Kota Makassar. Maka kami melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Setelah itu kami amankan ke posko Jatanras. Pelaku terancam pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Kota Tasikmalaya kepergok warga. Pelaku mengambil tas dalam mobil korban, babak belur dihakimi massa. Penangkapan pelaku pencurian dengan modus pecah kaca terekam video amatir.
Pelaku ditangkap setelah aksinya menggasak tas dari dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan RE Mata Dinata Kota Tasikmalaya. Kepergok, pelaku pun sempat jadi bulan-bulanan warga. Saksi menyebut aksi pelaku diketahui setelah melihat gerakan cepatnya memecahkan kaca saat berupaya kabur. Aksinya ditahan oleh saksi. Polisi yang datang langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek Indihiyang. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku telah 2 kali beraksi dengan mengendarai motor. Betul, barusan kita telah mengamankan seorang lelaki yang diduga kuat sebagai pelaku curat dengan modus pecah kaca. Kemudian dari hasil olah TKP, di situ pelaku diduga melakukan pemecahan kaca menggunakan busi kendaraan bermotor. Curiga ada orang di sana di gang. Lagi dekat pintu mobil. Lagi ngambil kayaknya. Dia panik, dia kan curiga. Ya samperin aja. Gitu. Terus ya kaca mobil udah pecah, ya kan curiga, ya ditahan aja itu orang. Langsung tangkap? Ya tangkap. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Indihiyang. Polisi masih mengembangkan dan menyelidiki kasus ini karena diduga masih ada TKP lainnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar menjadi korban begal HP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, 3 pelaku tak segan melukai korbannya jika melakukan perlawanan. Dua pelajar yang menggunakan motor jadi sasaran aksi begal HP di kawasan Taman Lanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 3 pelaku menggunakan motor mengikuti korbannya dan berhasil merampas 3 HP. Hasil kejahatan ini dijual para pelaku dan dibagi rata. Petugas melakukan penyelidikan, awalnya menangkap 1 pelaku di Jalan Swadaya, kawasan Manggala, Kota Makassar. Sementara 2 pelaku lainnya tertangkap di Jalan Sungai Sadang Lama. 2 pelaku bersaudara sempat melawan petugas. Saat beraksi, ketiga pelaku tak segan melukai korbannya. Dan barang bukti yang lainnya yaitu dari hasil kejahatan 1 buah sepatu, kemudian 1 unit kendaraan sepeda motor yang dipakai untuk melakukan kejahatan tersebut. Para pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Kasus narkotika kembali menyeret artis sinetron. Kali ini seorang artis FTV, Randa Septian, diciduk polisi saat akan menggelar pesta ganja di sebuah hotel mewah di kawasan Kuta. Randa ditangkap bersama dengan seorang rekannya yang mengaku baru pertama kali mengkonsumsi ganja. Artis sinetron FTV Randa Septian menjadi salah satu dari tersangka kasus narkoba yang ditangkap Sat Narkoba Polresta Denpasar. Pemeran sejumlah sinetron ini ditangkap polisi saat akan menggelar pesta ganja di sebuah hotel mewah di kawasan Kuta. Penangkapan Randa berawal dari informasi adanya transaksi narkoba di Jalan Raya Kuta. Petugas yang menelusuri kasus ini menangkap pelaku dan seorang rekannya di salah satu kamar hotel. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga mengamankan 1 plastik ganja seberat 0,7 gram dan alat isap bong. Saat diperiksa polisi, Randa mengaku baru pertama kali mengkonsumsi ganja ini. Ya, awalnya kita dapat kecurigaan bahwa di suatu tempat ada seseorang yang menggunakan itu. Kita lakukan pengecekan. Setelah kita masuk ke lokasi, kita amankan yang bersangkutan bersama teman. Di wilayah mana? Apa? Di villa, di Sorot Villa. Di wilayah Barang buktinya apa yang diamankan dari? Barang bukti ini. Randa bersama rekannya akan terjerat pasal tentang narkotika, terancam 12 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto melaporkan. Aksi pencurian di Bandung, Jawa Barat menyasar rumah kosong. Komplotan pelaku aksi dengan senjata api. Berikut informasi selengkap yang akan kami hadirkan, tetap disergap.